Jangan kira orang sekolah tinggi S3 sudah hebat sekali. Mereka hatinya banyak yang kosong sekali. Yang bisa mengisi justru bukan orang akademik, tapi orang yang mempunyai Injil. Dan saya percaya kalimat ini mempunyai 3 lapisan arti. Lapisan pertama, semua orang di dunia memerlukan Injil. Semua orang di dunia perlukan Injil. Berapa kaya, tak peduli, dia perlu Injil. Berapa pintar, tak peduli, dia perlu Injil. Berapa bodoh, tak peduli, dia perlu Injil. Bagi Paulus, there's no difference of the social classes. Tidak ada beda di dalam keadaan kelas-kelas sosial. Engkau kaya, engkau perlu Tuhan. Engkau miskin, engkau perlu Tuhan. Engkau S3, engkau perlu Tuhan. Engkau adalah seorang daripada kindergarten, engkau perlu Tuhan. Bagi Paulus, there's no man without the need of gospel. Tidak ada satu orang tidak perlu Injil. Ini adalah konsep yang begitu meyakini dia, sehingga dia tidak pernah pilih kelas. Saya harus khotbah kepada orang kaya atau orang miskin. Saya cocok orang universitas atau orang kindergarten. Tidak. Stephen Tong sampai hari ini masih berkhotbah kepada anak-anak umur 8 sampai 12. Mungkin engkau tidak tahu. Saya pernah khotbah kepada anak-anak umur 8 sampai 12. 6.500 orang di Singapura. Hari itu saya berkhotbah. Maka ada seorang dari Washington DC. Ketua daripada Social Peace in the World. Keadilan dan perdamaian seluruh dunia. Dr. James Gillen. Dia kaget. Waktu Hendra pendeta ini coba berdiri Hendra. Dia bawa James Gillen ikut kebaktian itu. Dia tanya kepada Hendra. Can this old man preach to young children? Orang tua ini masih bisa khotbah kepada anak-anak. Oh yes, he always preach to the young children. I never know. Orang tua khotbah sama anak-anak. Maka dia duduk di depan. Setelah dengar saya khotbah kepada 6.500. Saya panggil yang mau menerima Tuhan maju ke depan. 2.800 anak kecil. Maju ke depan. Tangan lipat, air mata turun. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dr. James Gillen kaget setengah mati. There's no such kind of man in the world in the West. Di barat tidak ada orang tua yang bisa khotbah kepada anak. Sampai 2.000 orang maju ke depan. Oh, dia begitu terkesan. Dan dia mengatakan West should learn from this old man. Dunia barat, kekristenan di dunia sudah begitu merosot. Harus belajar orang tua dari Asia namanya Stephen Tong ini. Khotbah kepada 6.500 anak-anak. Semua diam. Menurut psikologi 15 menit mereka sudah tidak bisa dengar. Saya bikin mereka diam tenang. Dengar khotbah sampai 1,5 jam. Sesudah itu ribuan orang maju ke depan. Dia kaget luar biasa. Kali kedua dia datang lagi. Dia kira masih ada kesempatan. Kali itu datang tapi tidak kebaktian anak. Dia kecewa sekali. Dia bilang, kapan saya bisa mengulangi mendengar Stephen Tong berkhotbah kepada anak-anak. Saya berjanji umur 27 Tuhan. Setelah saya tua, saya tidak akan tinggalkan 2. Yaitu kaum intelektual, saya tetap khotbah kepada mereka. Kedua, anak kecil, saya tetap khotbah kepada mereka. Sampai hari ini, tahun 2016, saya sudah menjadwalkan di UC Berkeley, di UC University of Columbia, berkhotbah keliling Amerika beruniversitas yang tertinggi, khotbah tentang Kristus kepada mereka. Saudara-saudara, satu kali saya khotbah di UC Berkeley yang berada di Berkeley, 850 orang memenuhi auditorium, Wheeler Auditorium. Biasanya hanya saintis yang terkemuka yang boleh pakai tempat itu. Saya khotbah dengan judul Truth and Faith, iman dan kebenaran. Lalu ratusan orang duduk penuh di situ. Saya khotbah pakai bahasa Inggris. Inggris saya tidak terlalu baik. Sebagaimana saudara tahu, kita orang Asia. Lalu ada orang mengatakan, Pak Tong, lu kira lu hebat ya? Saya bilang, saya tidak kira saya hebat. Lu berani khotbah pakai Inggris? Saya bilang, saya akan coba-coba. Tahu tidak, you khotbah di UC Berkeley, di Wheeler Auditorium. Kalau orang tidak setuju khotbahmu, engkau akan masukkan kakinya ke atas meja, lalu engkau keluar bersiul, lalu menghina engkau, lalu kabur. Saben hari saya ditelepon sampai jengkel. Saben hari ditelepon, siapa kamu dari Indonesia?
Ini khotbah pakai bahasa Inggris. Nggak takut dihina seorang Amerika. Di sini tempat tertinggi intelektualnya. Saya bilang, sudahlah, doakan saya. Doakan saya. Sampai pada hari terakhir paginya masih ada orang telepon. Saya mengatakan, stop. Nggak usah bicara apa lagi. Keep praying for me. I have prepared myself to be crucified to this evening. Saya sudah sedia aku dipaku di atas kayu salib. Nggak usah lagi anjurkan kepada saya. Lalu saya pergi. Pergi dengan siapa? Dengan David Anthony, pendiri perkantas seluruh dunia. Dia bawa mobil antar saya. Dia tidak anjurkan apa. Dia cuma bilang, Stephen, I pray for you. May God be with you. Holy Spirit anoint you. Saya diam-diam aja sampai di situ. 3,5 jam tanya jawab dan khotbah. Tidak ada satu orang bicara satu kalimat. Tenang 3,5 jam sampai jam 11.30. Dari jam 8 sampai jam 11.30 malam baru selesai. Ratusan orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saudara-saudara, tidak peduli kau berapa tinggi, engkau perlu Yesus. Tidak peduli engkau berapa rendah, kindergarten, engkau perlu Yesus. Orang berapa kaya perlu Yesus. Orang berapa miskin perlu Yesus. Paulus berkata kepada orang Greka yang mengerti filsafat, kepada orang barbar yang tidak pendidikan, saya hutang. Kepada orang Yahudi, saya hutang. Kepada orang bangsa kafir, saya hutang. Tidak peduli beda bangsa, beda lapisan masyarakat, beda kekuatan ekonomi, beda daripada akademik atau tidak. Semua orang saya hutang. Inilah satu mentalitas orang sempurna yang mencintai Tuhan. Bagaimana terhadap Injil. Mari kita mempunyai mental yang sama. Mari kita mengkobarkan Injil di Indonesia. Banyak orang di Indonesia yang kaya sekali, selain kaya hatinya kosong. Banyak orang Indonesia, orang pintar sekali, tapi bagaimana pintar hatinya untuk cari uang. Banyak orang koruptor adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mereka bukan untuk mereka bikin mereka lebih mempunyai virtue, lebih mempunyai moral, bikin mereka lebih rusak dengan segala akal budi untuk cari jalan memperkaya diri. Dan mereka rusak moralnya. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Semua sama. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang bodoh, orang berdosa yang bodoh. Semua 1, 2, 3. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang bodoh, orang berdosa yang bodoh. Orang laki, orang berdosa kebetulan lahirnya laki. Orang perempuan atau orang berdosa ini lahir sebagai seorang wanita. Everybody is the same. We are sinners before God. No matter how rich, how wise, how educated, how learned, or how barbar you are. Kita semua orang berdosa. Seorang pekabar Injil mempunyai satu mentalitas saya hutang. Kenapa mempunyai mentalitas hutang? Karena saya mempunyai jiwa sempurna. Jiwa sempurna adalah jiwa yang tidak rasa sempurna. Jiwa sempurna adalah jiwa yang menuju lebih sempurna. Jiwa sempurna ada jiwa yang tidak mau, tidak sempurna. Maka terus maju, terus progres, terus mau menuju kepada kesempurnaan. Karena merasa diri tidak sempurna. Ini pertama. Kedua, waktu Paulus mengatakan tidak peduli orang kafir, orang barbar, orang Greka, orang miskin, orang cendekiawan. Saya hutang kepada mereka. Mentalitas kedua dari ayat ini adalah dia mengetahui dia sudah siap untuk menghadapi segala macam kebutuhan manusia. Nah ini yang paling cilaka. Ada yang mau mengisi tidak bisa mengisi. Yang mau mengambil Injil tak mengerti Injil. Yang mau melayani orang tidak ada modal melayani. Paulus berkata, semua perlu Injil. You need Christ. You do not need me. I cannot satisfy you. But you need Christ. Semua orang sama perlu Yesus. Perlu Injilnya. Kedua, saya sudah sedia mengisi semua orang. Nah pendeta semacam ini yang susah. Karena apa? Sekolah teologi telah mendidik manusia. Sudah selesai dididik. Lebih tidak bisa mengisi. Jangan sombong akademi tinggi. Apa yang menjadi lulusan sekolah yang tertinggi. Selalu tidak mengetahui bagaimana mengisi kebutuhan masyarakat. Saya sangat memperduli apa yang bisa kita isi dan siapa yang diisi.